sebenar-benarnya. Itu ya, jadi dari muktamar ke muktamar kalau kita lihat ya gerakannya Muhammadiyah berubah-ubah gitu. Nah, artinya di sini peran sosok yang ada dalam tubuh Muhammadiyah itu bisa merubah Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah ini sangat subjektif terhadap orang-orangnya. Jadi sangat subjektif, tergantung kepada orang-orangnya. Karena bisa berubah kapan saja. Misalnya, jangankan itu, hasil keputusan Tarjih Muhammadiyah saja bisa dirubah-rubah kok. Ya, di sini memungkinkan generasinya Danarto misalnya dengan generasi yang akan datang berbeda. Tetapi yang ini kan apa ya? Ada semacam perang virtual itu. Gagasan lewat virtual yang dikembangkan terus-menerus, kemudian dalam catatan tulisan tangan dan sebagainya, lewat itu karya-karya buku, karya-karya artikel majalah dan sebagainya. Nah, jika kita lihat perkembangannya selama Muhammadiyah pada waktu masih bergabung dengan Lajnah Khairiyah Mustaraka pada waktu itu, bisa dikatakan hampir tidak ada masalah, ya hampir tidak ada masalah. Bahkan terbentuknya Darbirri di Muhammadiyah pada waktu itu juga tidak lepas dari yaitu tadi kerjasama antara Salafi Rahman Abdul Khaliq yang ada di mana dulu itu di Kuwait, kemudian di situ ada Buya Anhar, ya bukan Yun, Buya Anhar Burhanuddin MA ya, yang pernah menjadi bendahara ya Muhammadiyah juga waktu muktamar di Aceh, masih muktamarnya Pak Amin Rais itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, jadi kemudian hal itu berkembang pada saat itu hanya karena mungkin tidak ada penggantinya sekelas Buya Anhar Burhanuddin. Pada akhirnya terjadi firaq antara teman-teman Salafi dengan Muhammadiyah pada waktu itu, yang sebenarnya karena memang ketiadaan kader di Muhammadiyah sendiri, tidak memiliki kader yang unggulan. Kalau kita lihat di tingkat cabang wilayah dan sebagainya, itu cabang di wilayah saja itu tentu saja tidak semua memiliki kemampuan di wilayah, mungkin 1-2 orang saja, apalagi daerah, kemudian pimpinan cabang, pimpinan ranting apalagi itu. Nah, disinilah yang mungkin perlu mendapat perhatian Pak Agung Danarto. Jangan terlalu ngobrol bahasa-bahasa yang terkesan sangat arogan tuh keluar. Mendingan lebih kita arahkan perjuangan ke dalam tubuh Muhammadiyah. Jangan menyerang kelompok-kelompok lah. Kalau mau diserang, serang semuanya gitu. Jangan mencari keuntungan dari kelompok tertentu. Jadi jangan mencari keuntungan dari kelompok tertentu yang dianggap lawan gitu. Nah, padahal yang kita tahu dulu, para dai Muhammadiyah itu dibesarkan oleh mereka gitu. Ada dai Muhammadiyah yang kemudian dibina oleh mereka pada waktu itu. Jadi dan kalau kita lihat itu dilakukan demikian hebatnya ya, sehingga berdirinya sekolah-sekolah yang bersifat pesantren yang dibangun oleh putra-putra Muhammadiyah sebagai dai di daerah-daerah suku terasing dulu itu. Mungkin itu ya pandangan dari saya tentang Salafi. Kalau saya berbicara lebih jauh berkaitan dengan Salafi lain lagi itu nantinya. Jadi saya melihat dari berbagai kitab yang ada, bukan dari sekedar isu. Jadi dari kitabnya aja. Kita buktikan dari kitabnya. Ya, mungkin yang paling penting itu kalau Agung Danarto bisa membuktikan kesalahannya di mana gitu. Itu membuktikan ya kesalahannya di mana. Bukan hanya gaya pemikiran yang dibangun untuk melahirkan kontra produktif ya dari luar. Jadi kalau itu sampai menimbulkan kontraproduktif tentu saja itu akan kurang baik
terhadap Muhammadiyah itu. Apa maunya bersekutu dengan orang yang padahal kita tahu bahwa di luar itu juga Muhammadiyah digarap oleh orang-orang luar. Digarap sebelum ada Salafi, digarap oleh orang-orang luar. Masjid-masjid Muhammadiyah banyak yang hilang. Itu sebelum ada Salafi Wahabi. Yang dianggap Salafi Wahabi tadi itu. Jadi ini kalau dipermasalahkan runyam kayaknya ya. Dan tidak layak kalau ditulis di umum, apalagi dibicarakan di umum. Itu kurang pantas menurut saya. Di stop saja itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya kontraproduktif itu. Yang bisa mendingan memperhatikan apa sih kerjanya Muhammadiyah ke depan gitu. Bagaimana sih membangun kader-kader yang lebih kuat, lebih handal. Bagaimana sih punya yaitu ulama-ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih itu di Muhammadiyah. Itu paling yang penting. Kalau perlu bikin perguruan tinggi secara khusus sekelas Al-Azhar itu, melahirkan ulama-ulama itu. Jangan seperti Muhammadiyah yang seperti ini. Dari sisi satu maju, dari sisi pendidikan maju, kemajuannya tidak dapat dibendung. Namun di sisi lain, dari pola pengembangan pemikiran di bidang agama itu masih terkontaminasi, sering terkontaminasi oleh sebuah keadaan gitu. Artinya kalau saya sebagai dai melakukan upaya pelacakan ke berbagai daerah-daerah, memang kader-kader mumpuni itu di Muhammadiyah sangat kurang di bidang keagamaan. Jadi kalau soal memantek di Muhammadiyah udah sangat menguasai. Persoalannya referensi yang dipakai itu loh. Referensi yang dipakai terkadang sangat miskin sekali dalam bidang kemuhammadiyah. Ini mungkin dari saya ya. Jadi yang dikembangkan tuh kemampuan lah. Ya, kemampuan. Setiap dai itu memiliki kemampuan. Ya, paling tidak dia ya kemampuan sekelas Ade Hidayat lah rata-rata misalnya itu kalau mau dia dijadikan parameter itu. Setiap ranting kalau perlu itu. Paling tidak satu orang setiap ranting punya seperti itu. Daripada kita selalu berbicara yang tidak ada gunanya. Apa tujuannya itu? Paling tidak ya itu tadi kontraproduktif. Itu yang pada akhirnya. Kalau hanya sekedar menyoroti Salafi Wahabi. Karena sejak dahulu kala Muhammadiyah tidak lepas dari inceran pemikiran di luar. Bahkan tokoh-tokoh di luar Muhammadiyah ini berjuang bagaimana Muhammadiyah itu tidak ada. Sedangkan Anda sibuk mengurus Wahabi. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma